Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Wow. Gila Nick. Daging semua nih Nick, minggu-minggu kemarin nih Nick. Iya. Lumayan banyak nih insight-nya yang didapat ya. Iya, ada bisnis model bro. Lo nggak bisa bayar tuh pakai download tuh kayaknya tuh. Iya, daging semua isinya. Daging semua, mentah? Enggak sih, setengah mateng lah ya. Rare. Nih kita episode yang kedua nih kita sambung nih. Iya. CEO Comika.id. Halo. Comika.id Bang, jadi pakai C. Comika.id. Comika, ya benar. Comika.id. Bang Lutfi. Halo. Halo Bang Upil. Halo Bang Niko, Bang Moses. Gila. Kita belum sempet kemarin nih ngebahas talent ya. Karena kan maksudnya bisnis ini kan tetap core-nya adalah di talent ya. Bener gitu banget. Kan. Kalau kantor kita yang lama kan core-nya adalah fleet kendaraan. Kendaraan, Grand Max, truk. Iya dong. Iya, itu kan talent big box, kita. ya kan? Iya kan? Terus ada talent keduanya driver. Iya kan? Benar. Nah, bedanya kan kalau bisnis modelnya udah kita dengerin yang kemarin kan ini kan ngomongin tentang komedi. Iya. Nah, komedi itu pasti ada artisnya atau talentnya bahasa sekarang, ya kan? Iya. Nah, Bang, ini talent kan banyak Bang. Kalau total talent yang ada di Comika.id deh ya. Iya. Yang baik itu nitip segala macem 10-50 nyampe Bang? Lebih dari 50, 70 apa? 70, 80-an gitu. Banyak banget deh. Banyak. Berarti lucu-lucu orang Indonesia itu Nick sebenarnya Nick. Iya. Tapi itu mulai dari yang terkenal sampai yang Sama yang lu gak tahu. Iya, benar. Iya. Ada ya? Ada. Dan itu syaratnya misalnya apakah dia harus ada Instagram followernya berapa? Tidak ada. Gak ada? Selama dia punya pertunjukan yang ada sisi komedi, yuk. pertunjukan Oke. itu maksudnya apakah dia harus punya off air show gitu? Yang nanti ada kayak scouting ya, asik kayak scouting kayak main bola. Ada timnya Comika yang datang terus ngelihat ini kira-kira gimana gitu. Apakah kayak gitu atau gimana? Yang kayak gitu juga. Sama kalau yang titip jual sih murni biasanya tuh anak-anak kalau culture-nya stand up komedi Indonesia itu kan punya komunitas ya di berbagai daerah. Ya stand up Indo Jakarta, Pekanbaru, betul, Palembang betul gitu. Jakarta aja kebagi jadi dari selatan, timur, barat, utara kan. Nah di daerah-daerah juga banyak tuh. Mereka biasanya tuh ada yang namanya SUN. Apa tuh? Stand up night. Stand up night. Kayak open mic. Enggak, kalau open Beda. mic latihannya. Latihannya. Ya ini tampilnya. Oke. Maksudnya yang nonton halayak umum. Jual Oke, tiket. jual biasanya tiket. mereka. Nah mereka biasanya ngerekam hal itu. Oke. Nah di belakangnya dia bertigaan lagi bikin show lagi namanya apa, direkam sama dia, dikasih ke gue. Sebelum ke special show kalau udah Benar, kalau special show udah mau lebih ke sendiri, terus punya topik yang runcing banget. Oke. Jadi untuk teman-teman yang dengerin punya bakat jadi komedian, Yes. Atau pengen bisa jadi komedian. ingin bisa Yes. jadi komedian, bisa di Comika.id ya. Bisa. Itu bisa di website-nya udah ada informasi semua di situ. Oh ada, lo klik all Comika itu semua nama yang lo kenal nggak kenal ada di situ. Dan untuk regis bisa di situ. Oh iya langsung. Oke. Gitu. Kalau mau beli pasti harus registrasi dulu. One stop platform juga nih Nick, iya kan? Tapi kalau misalnya boleh di sharing ya, sebenarnya kalau dari Comika.id itu apakah kayak ada kayak pembinaan gitu nggak sih, pembinaan yang ke sekolah. komedian gitu? Nah ini sebenarnya agak naik sedikit ke holdingnya Comika. Jadi di holdingnya Comika itu ada yang namanya unit bisnis pecahkan. Apa tuh? Nah jadi itu unit bisnis yang mengedukasi, jadi edukasi buat stand up. Oke. Jadi kayak platform kayak yang sekarang kan banyak nih ruang guru gitu-gitu ya. Nah ini sebenarnya arahnya ke sana, khusus buat stand up comedy. Oh jadi kayak aplikasi e-learning gitu maksudnya? Atau Belum jadi aplikasi, belum jadi tapi aplikasi. sekarang nitipnya sekarang sama sekolah.mu dia. Sekolah.mu. Nah, tentang basic-basic stand up untuk public speaking, untuk presentasi. Sebenarnya bagus juga untuk pengembangan soft skill ya. Betul. Karena kan lu kalau ngomong kayak gitu nggak ada lucunya kan. Kalau lu cakep atau cantik sih pasti orang bagus. ya, enak. Suaranya bagus gitu ya. Kalau lu biasa aja lu butuh komedi. Nah, kita berdua kan harus masuk. Karena kita tuh standar. Nanti boleh Bang kita didaftarin Bang. Iya. Pembinaannya ibaratnya di sana gitu. Selain yang tadi gue bilang di dalam komunitas-komunitas tuh mereka ada belajarnya tuh, ada open mic tiap minggu. Ntar lo dievaluasi sama senior di sana. Gitu. Satu skena lah. Udah berapa banyak Bang kira-kira yang udah ikut itu? Program itu? Yang pecahkan itu? Iya, pecahkan itu. 100 nyampe? Nggak nyampe. Baru sekitar yang rutin tuh 50-an orang mungkin. Oke, good lah. Karena udah mulai banyak di masa pandemi ini lu mau jadi rapper, ada sekolahnya tuh Tuan 13 punya sekolah rapper. Lu mau jadi kayak afiliator atau apa juga ada sekolahnya. Lu mau ngomong PNS aja di Kemenq tuh ada komunitasnya. Masa sih? Iya, stand up Kemenq.
stand up ke Menkyu. Betul. Oke. Ngeceng-cengin Sri Mulyani berarti. Gak berani. Paling ngecengin 1 atau 2 level di atas nih. Dan karena jokes kantor tuh lucu dan apalagi internal jokes ya. Itu kan lebih lucu lagi kalau yang dengerin juga internal juga kan. Judul show-nya aja kalau nggak salah kemarin ada misalnya Niko nih, Niko dimutasi. Serius? Iya judul show-nya. Jadi ngomongin mungkin cerita dia dimutasi gitu. Tapi itu mengembangkan skill karyawan untuk dia lebih pede, untuk communication-nya, public speaking-nya juga kena banget tuh di situ. Atau unek-unek aja emang kalau kerja PNS kan lu tahu kayak apa ya temennya. Bisa. Hiburan gue begini aja deh. Tapi emang menurut gue untuk talent nih Bang misalnya ya. Talent-talent yang pernah produksi bareng sama komika ya. Itu ada nggak kejadian-kejadian di mana aduh kurang nih. Iya. Karena kan kalau kita ngerekam gitu ya sama show live langsung kan beda tuh rasanya tuh. Betul. Kalau live kayak ya udah lo salah atau gimana kayak di stand up Kompas gitu kan. Lo live ya udah show must go on. Tapi kalau lo pas lagi ngerekam sebenarnya sama. Sama ya? Karena sebenarnya gue juga secara nggak langsung jadi event organizer tuh untuk ngeproduksi itu. Karena kalau lo produksi stand up comedy nggak ada penontonnya, nggak kayak lo syuting buat sinetron. Oke. Karena lu butuh ada interaksi ketawanya orang, suara ketawanya. Oh, dapat atau enggak? Dapat atau enggak. Berarti cuma 3 atau 5 orang aja di situ atau mungkin 10-20 lah. Oh, 10-20. Ramai juga ya. Iya, supaya jadi kalau lu beda kalau talent kalau pertunjukan kayak makanya banyak yang pada nggak mau dapat job yang stand up di via Zoom gitu. Kenapa? Karena lu nggak dapat rasanya gitu. Feedbacknya nggak ada ya? Nggak ada feedbacknya. Iya kayak gue kan. Lu sempat lihat video gue kan. Ikut ngobrolin apa. Senyum-senyum doang orangnya. Parameter nggak lucu cuma 1. Videonya dimatiin. Udah. Itu lucu banget. Kalau mau nonton di YouTube-nya nanti kita share di Instagram kita. Videonya dimatiin gitu. Jadi pada nggak mau karena apalagi ya ini anak-anak komunitas emang biasa open mic di mana di segala macem gitu, butuh penonton, butuh persiapan, butuh open mic dulu, kena nggak nih jokes gue, karena kena di Niko belum tentu kena di lu Bang Moses. Betul. Gitu. Apa kebetulan lu beda generasi juga gitu misalnya. Iya, misalnya aja. Tapi lucu itu bisa dididik nggak sih atau bisa diimprove nggak sih? Ya, sebenarnya gini, kalau pertanyaannya jadi gitu ya, suka ada yang ngomong, tuh si dia tuh kalau di tongkrongan lucu apa nggak sih? Iya. Banyak stand up komedian yang kalau di tongkrongan biasa aja. Gue kasih tahu. Kayak ya gue yang nggak enak nyebut orang ya. Idolanya dia yang di episode sebelumnya. Itu mungkin kalau di tongkrongan orangnya diem aja. Biasa aja. Raditya Dika aja lah. Maksudnya mungkin banyak yang udah komen ya Radit kalau misalnya serius ya udah serius aja gitu. Tapi ada yang emang lucu di tongkrongan, lucu di panggung. Ada yang lucu di panggung lebih banyak daripada di tongkrongan ada. Jadi kalau pertanyaan lu bisa dibentuk nggak? Bisa aja. Iya karena tipe-tipe komedian juga beda-beda kan. Kayak misalnya Gilang Baskara dia kan tipe komedian yang riset. Iya. Betul. Ya kan. Atau enggak kayak Boris Bokir tuh idola gua. Dia nggak pernah ngeriset kayaknya, tapi dia ngelihat kelakuan orang-orang observasi. Ya, karena rata-rata kan orang itu bercerita lucu ya karena hasil pemikirannya dia atau penglihatannya dia dan dia buat satu beat jokes yang semua orang anjing kepikiran aja ya kan. Yang perlu diketahui basicnya talent stand up comedy itu nulis. Oh gitu. Kita tuh sering nulis. MOM rapat. Iya enggak. Gue tuh sama Niko terkenal loh. Kalau gue dihadirkan sama Niko, minimal kita nulis. Terakhir pas ditulis kita, mereka tuh ngomong apa sih? Gue juga nggak ngerti. Karena kalau nggak ditulis pasti lupa. Iya. Delivery itu hal yang lain, memang harus dipelajari. Makanya ada open mic tuh, latihan deliverynya. Nah kita tinggal kurang open mic nih. Iya benar. Open mic kayak gini nih kan masih di podcast kan. Nanti kalau perusahaan lo mau buka stand up komedian, nah lo ikutan lah. Gue di perusahaan yang lain aja. Kayak gitu kalau talent stand up comedy. Jadi kesiapan mereka terhadap hal-hal yang kayak gitu ada prosesnya memang. Oke. Kalau jadi CEO gimana Bang? Jadi CEO tuh sebenarnya lebih kepada mengutilisasi apa yang sudah ada kalau gue bilangnya. Karena komunitas sudah ada, ya kan. Mereka tuh yang nggak aware mungkin kebanyakan karena ya mereka orang panggung. Jadi hal-hal komersil tuh kadang suka dilupain Bang. Nah ya itu benar. Itu yang Panji sering ngomong gitu. Banyak stand up comedian Indonesia tuh ya lucu. Cuman ya dia nggak bisa hidup dari situ. Oh gue dengar tuh beberapa beat jokes tuh kayak misalnya lu udah menang stand up comedy kapan, tapi kayaknya baru 6 tahun lagi gitu. Jadi memang kita ngomongin financial behavior, wealth management, personal branding terutama. Jadi cara memonetize dia juga ya sebagai individu ya itu juga perlu dipikirin ya. Iya, ini jasa kan ya. Ini bisnisnya sebenarnya ruang lingkupnya kan jasa ya. Iya, karena bener sih banyak dokumenter nggak mesti komedian di sini kayak musisi juga. Lo ngomongin juga hak patennya mereka baru sekarang ini kan. Kemarin lu udah nggak tahu tuh, wah gue udah dibajak kayak gimana, mestinya lebih tajir daripada yang sekarang gitu kan. Jadi posisi gue, walaupun gue bukan stand up komedian ya, maksud gue ya,
gue ngebalancein dari sisi industri inilah. Gue berusahanya ya. Gue nggak tahu orang anggap kayak apa. Tapi kalau gue berusahanya kayak gitu. Jadi gue yang memonetisasi apa yang lu pada ciptakan. Wow. Berarti lu selain CEO untuk sebuah perusahaan nih ya, lu ibaratnya juga membalancing ya. Ibarat talent tuh sejahtera lah gitu. Betul. Ya gue juga dekatkan diri juga ke mereka lah. Gitu. Supaya mereka aware. Karena ya lagi-lagi skenanya itu memang berkutat kepada komunitas. Jadi lu kalau nggak deket ibaratnya mungkin nggak kurang diajak ngobrol lah, kurang diajak kerjasama dan segala macam kayak gitu. Sebenarnya dulu tuh yang sempat agak booming tuh yang waktu Panji nge-tweet. Yang jam 2 pagi atau jam 1 pagi. 0044. Gue pengen tahu tuh. Ini kalau boleh di-share nggak? Itu sebenarnya asli atau memang udah di-setting gitu? Enggak, emang benar. Emang benar. Ada di grup yang seluruh anak kantor. Ya. Jam itu 0044 sebenarnya cuma nanya satu hal yang jawabnya bisa besok. Ya Panji juga udah jelasin ya, karena gue takut gue lupa kata Panji ya, makanya gue inin sekarang. Oh ya, gitu. di share dulu gitu ya. Karena kan kalau bahasa lu tadi ada side hustle ya. Panji kan hustle gitu ya. Culture di Comika juga kayak gitu. Jadi kayak Sabtu Minggu tuh bagi kami ya hal-hal yang apalagi event ya. Kayak gue nih ntar ada produksi nih, pulang dari sini, ya itu ada event segala macem. Itu nggak settingan sama sekali, gitu. Emang itu hal yang normal ya kan? Jadi buatnya maksudnya gini, sorry gue perbaiki dulu nih. Jadi kalau dari sisi pengusaha atau entrepreneur, lu tengah malam itu baru kelebihan satu ide, dua ide tuh wajar. Dan kalau lu tunda, besok pagi lu lupa. Betul. Lu takut kehilangan momentum. Itu tuh kadang-kadang startup tuh manfaatin momentum aja. Riding the wave segala macam tuh hal yang wajar. Cuman memang penangkapannya yang salah adalah diposting atau di Twitter. SJW kampret yang nggak ngerti ini. Asal komen. Ya maksud gue itu hal yang wajar dan gue sama Niko juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi ibaratnya ya udah kita tinggal jawab emailnya, tinggal jawab concernnya karena lo sebagai leader ibaratnya lo cuma butuh afirmasi kan. Konfirmasi ya ibaratnya lo ngerti ya gue minta ini besok pun gak apa-apa kan? Cuman tuh kan enak buat digoreng ya. Itu aja sih bener ya Bang ya. Betul. Kalau katanya Gary V, gue gak tahu lo tahu Gary V apa enggak. Tahu. Ya. Dia bilang posisi kita sebagai entrepreneur apalagi pemimpin perusahaan gitu nggak akan pernah sama dengan karyawan lu. Oke. Jadi kalau karyawan mungkin jam 5, jam 6 abis maghrib udah tutup. Ya udah tutup laptop lah kayak gitu. Tapi kita kan, gue mikirin besok gajian apa enggak. Betul. Iya kan operasional yang kayak gini gue handle apa enggak. Ya akhirnya mau tidur aja di kepala gue tuh putar-putar terus. Sampai ke bawah mimpi kadang-kadang. Iya. Bahkan pernah gue beneran sampai ke bawah mimpi sampai lagi kerja gitu ibaratnya. Makanya mau gak mau jadi ya begitu. Ya cuman ya mungkin itu kenapa di Twitter. Karena kan katanya kan Twitter itu tempat nyampah ya. Iya sangat. Kebetulan bos besar gitu influencer ya udah dia nyampah di situ. Orang-orang menganggapnya hal yang ya tapi kan akhirnya dibelokin jadi branding dan jadi barang yang bisa dijual Pak. Jadi merchandise Bang. Termasuk yang ke Paris. Iya kan ada Paris Fashion Week kemarin kan juga itu kan maksud gue gini, gue ya kan ada obrolan pillow talk lah ya dengan istri lah ya. Ya itu kan juga hal yang sama. Wah bukan masalahnya bener atau enggaknya, tapi yang ada sukses marketingnya di sini. Ya kan? Itu kan lo sekarang riding the wave. Gak bisa pakai Philip Kotler. Kotler tuh udah manajemen pemasaran tuh udah kuno banget tuh. 4P, 7P. Udah gak kena karena kan zaman sekarang apalagi teknologi bagus, udah maju semua. Lo pakai influencer juga udah ke Paris segala macam ya. Lo harus punya satu isu. Betul. Nah, itu yang maksud gue ngegoreng lah dan sorry balik lagi ke bagian CEO-nya tadi dengan 6 orang nih, Bang. 6 orang nih ya. Chemistry-nya gimana sih? 6 orang loh. Di Comika secara the whole business unit dan company itu udah gak ada lagi kerja harus ke kantor. Wow. WFA nih, work from anywhere nih. Iya. Oke. Itu antara plus dan minus lah ya. Ya. Memang akhirnya karena gue juga sebenarnya masih 2 kaki di PT yang satu lagi. Kadang-kadang ya itu jadi hal yang sulit tapi hal yang mudah juga banyak dari situ ya kan. Emang gak bisa dipungkiri kalau generasi gua lah ya, mungkin generasi Bang Moses juga adanya tatap muka tuh lebih semua hal tuh ya kelihatan gesture dan segala macamnya itu lebih enak lah ngakrapin diri dan segala macamnya gitu. Sulitnya sekarang akhirnya orang bekerja itu berdasarkan tugasnya masing-masing, fokusnya apa dan segala macam. Intinya udah nggak ini yang kadang jadi dikorbankan adalah si kehidupannya si orang-orang dari pekerja kita sendiri gitu. Soalnya kalau gue bilang gini, lo terserah mau kerja di mana, mau sambil di hutan, mau sambil camping, mau sambil staycation sama siapa dan segala macam. Pokoknya tugas lo itu ya lo kerjain. Tapi strukturnya kalau 6 ini nih Bang, ada sales, operation, admin atau gimana? Yang pokok-pokok aja Pak. Oh gimana? Finance. Okay. Ibaratnya yang sales itu jadinya orang yang ngurusin akuisisi sama produksi konten. Oke. Ngurusin sosmed. Ada lagi? Ada. Yang ngurusin back end website gitu-gitu.
Oke. Yang berhubungan dengan IT segala macam ya. Betul. Itu lu dari 6 sebenarnya ada lagi yang lu outsource nggak atau lu subcon? Ada. Biasanya gue pakai internship, Pak. Wih. Nyari pekerja murah pakai internship, Pak. Bener. Bukan murahnya, ngasih peluang. Iya. Kesempatan ya. Ini program internship itu menurut gue peluang yang bagus. Benar. Untuk mahasiswa berlatih bekerja dulu. Iya. Daripada lu cuma minta gaji 8 juta 10 juta tiba-tiba ya kan. Nah, dia dikasih internship dan lu jumlah internship berapa Bang yang lu tampung sampai sekarang? 2 sampai 3. Wih, lumayan dong. Iya, 2 sampai 3. Gitu. Ada yang bantuin sosmed, ada yang bantuin ngurusin produksian, ada yang ngebantuin desain. Apalagi lu lulus dari komika.id, maksud gua kan itu kan jadi sebuah yang bagus gitu. Iya, lumayan. Karena bukan perusahaan ecek-ecek dan semua orang juga pernah dengar lah brand itu. Iya, minimal pernah dengar, betul. Gitu. Ada yang benar-benar internshipnya dari request kampus, ada yang dia mau doang gitu. Tapi ada yang maksudnya backgroundnya kayak lo nih, misalnya akuntansi nih, terus belok jadi komedian, ada nggak? Ada Pak, yang backgroundnya teknik lingkungan jadi orang desain. Masa sih teknik lingkungan? Allah. Teknik lingkungan. Orang sosmed gue tuh yang sekarang kuliahnya teknik lingkungan. Wow, gila ya, nyebrang lo tuh. Pertanyaan gue satu interview, kenapa lu mau ngurusin sosmed? Gue bilang, dulu dia ngurusin sosmed di perusahaan yang jasanya teknik lingkungan. Gak aneh dong? Gak aneh. Lu kenapa nge-play ke industri entertainment komedi kayak gini? Ya karena ada kesukaan. Pertanyaan gue pertama setiap kali interview itu, lu stand up komediannya sukanya siapa? Lu nonton stand up komedi nggak? Karena akan ngelihat karakternya dia mungkin ya. Iya, dan akhirnya kayak lu kalau nggak suka komedi ngapain ada di sini? Iya. Kalau lu orangnya lurus-lurus aja. Kalau lu nggak bisa ketawa, iya kan? Tadi balik lagi tadi value kan. Iya. Dapat kan nih. Iya. Lu saat ngedesain sesuatu, motong video tuh kalau lu nggak ada suka komedinya buat apa? Sense-nya nggak dapat. Nggak dapat, Pak. Iya, benar. Gitu. Benar. Gila ya, ada lucu juga ya teknik lingkungan bos. Iya. Gila. Ya, kalau gua accounting ya karena ngurusin perusahaan lah, ngerti keuangan dan segala macem gitu. Dan kalau sekarang lo masih rekrutmen, atau lo udah cukup sampai sekarang cuma 6 atau lo mau nambah lagi atau gimana? Kayaknya dengan kondisi nanti gua sudah berubah proses bisnis model jadi berlangganan pasti akan bertambah. Karena harus banyak yang ngeliatin data segala macam. Iya Pak, nggak sesimpel yang sekarang buat ngurusin dan segala macam. Sama expertise-nya mungkin beda ya, kalau sekarang misalnya cuma download dibanding sama yang streaming, beda. Potensinya beda. Beda. Secara orang yang ngerjain aja, ibaratnya kalau yang tadinya lu cukup dengan admin website, kalau sekarang lu nggak cukup dengan admin itu doang buat ngurusin si platform aplikasi, nggak cukup. Gila ya. Bakal nambah nih Nick, bisa jadi satu gedung mungkin. Ya itu yang di Comika Company itu karyawannya udah 40-an Pak. Sorry, itu di kantornya di mana Bang? Di Wijaya 1. Oh Wijaya 1. Lo kalau search di map, markas Comika tuh langsung ada. Oh di situ semua kalian numpuk di situ. Gua numpuk di situ, ada 3 lantai. Itu juga sebenarnya prosesnya tahun lalu masih di tempat lain gua. Oh. Oke. Itu adalah movement progres yang cukup berani ya, nyewa. Terus ada lantai 2 ada studio buat orang tampil dan segala macem. Walaupun dia kerjanya work from anywhere, tapi dia punya markasnya lah, ibaratnya gitu ya. Iya, buat ketemu dan segala macem. Gila ya, keren men. Keren loh, ini gue bakal banyak menurut gue terobosannya sesuai dengan zaman sekarang nih. Ya kan? Kalau lo seorang leader nih, lo nggak ngeliat ada tadi internship segala macam, pasti lo kan, aku malas nambah orang, lo kerjain sendiri. Akhirnya idenya ya di situ-situ aja. Tapi kan lo kalau ada anak intern, organisasi lo juga akan agak nih ada dinamikanya nih, setengahnya nih. Karena gue kan cuma 6 orang kan, lu nggak punya bawahan sebenarnya. Iya. Gue ngasih anak intern nih bagian lu belajar jadi atasan. Betul. Sebenarnya. Oh. Jadi gue nggak akan tuh touch langsung ke anak internship gue. Yes. Bukannya gue nggak mau kotor tangan gue, tapi gue ngasih peluang kepada lu yang jadi leader. Benar. Itu penting sih buat gue. Nah itu gimana caranya? Maksud gini, kadang-kadang kan karena kan gue sekarang di middle management lah ya. Kita masih punya atasan dan masih ada bawahan gitu. Nanti suksesinya lu udah pikirin gak sih sebenarnya gini, kayak gue kan nggak mungkin megang semuanya nih, karena mungkin di start awal gitu ya, gue megang semua gitu. Tapi kan lama-lama kan kerjaan makin banyak, trafficnya makin gede. Betul. Nah, lu gimana cara lu tuh bisa nyiapin si anaknya agar lu juga bisa ngerjain hal yang jadi fokus lu, misalnya kayak ya gue mikirin strategi perusahaan gitu. Gue setiap weekly meeting itu selalu ngomongin semua hal di dalam weekly, walaupun lu bukan finance, lu dengar hal finance. Oh lu sengajain? Sengajain. Oke. Karena buat gua hal itu menjadi penting. Karena gua selalu bilangnya gini, lu jangan gara-gara lu anak finance terus bulan depan rilis apa lagi di Comika? Oh gua nggak tahu, itu mah anak marketing. Gua nggak mau tuh kayak gitu. Oh kenapa men lu bisa berpikir gitu? Ya karena lu bagian dari kepanjangan tangan perusahaan. Apapun lu di situ perannya.
Itu menciptakan lu berpikir bahwa lu tuh punya growth mindset akhirnya. Lu mesti tahu semua. Karena gue kan dulu juga kuliah cuma accounting ya. Gue tahu ngerti sekarang, gue ngerti ibaratnya platform kayak gimana. Bahkan gue bisa gue mesti ngegawangin developer gue kan. Gue mesti ngerti tuh bedanya hosting sama URL itu apa dan segala macem. Mau nggak lu harus belajar semuanya. Lu harus dengar semuanya dulu nih. Weekly meeting lu berapa lama men? 2 jam, sejam 2 jam. Habis itu tapi gak ada meeting-meeting lagi? Biasanya kalau ada yang penting urgent checking aja tuh. Di Kamis, Jumat. Oke. Sebenarnya masih normal lah ya? Normal. Malah bagus sih kalau di kantor gua kan ya gimana ya. Jadi kita dari jam 8. Karena beda-beda nih. Yang ini kan 6. Yang ini gue benerin nih, gue selamatin lo nih. Yang ini 6. Lo kan 200 lebih. Iya, beda. Beda dong. Beda dong. Tapi maksud gue gini, gue tuh sebenarnya setuju dengan kayak Jeff Bezos gitu kan. Jadi waktu itu dia sempat cerita nih, kalau meeting dia nggak mau lihat ada PPT. Terus ngeliatin lu kalau mau ngirim, lu kasih gue aja Word, setuju. Lu mau ngomongin apa aja. Iya. Habis itu kalau lu butuh keputusan ya udah gue kasih keputusan. Iya. Udah selesai that's it. Jadi nggak ada lagi tuh presentasi, nggak perlu. Iya. Kita juga sebagai leader harusnya yang dibutuhkan kita adalah eskalasi. Lu nggak usah ngomongin, ya maksudnya lu paham lah Bang Moses ya. Lu ngomongin yang tatanan di lu ya lu selesain sendiri lah. Kalau lu bingung, lu butuh solusi Eskalasi. apa, kabarin. Iya. Oke. Gitu. Bener sih lebih efektif sih karena kan ada mungkin juga KPI kantornya kan butuh jam meeting ya, mungkin ya kan. Ada KPI Key Performance Index jam meeting kantor harus 70 jam ya kan kita nggak tahu. Kayak PNS dong. Pokoknya harus ada perjalanan dinas aja biar keluar. Harus ada perjalanan dinas, ada MOM, ada daftar absen, baru di ACC. Bisa jadi. Cuman Bang, kalau misalnya nih lu udah ngomongin tadi sisi talent, orang-orang lu ya kan. Dan lu kemarin juga di episode sebelumnya udah ngomongin ekspansinya Komika ya kan. Dari lu sendiri, lu memang mencintai pekerjaan ini atau lu punya passion lain Bang sebenarnya Bang? Gua tuh banyak pertanyaan kayak gitu juga ke gue. Emang lu bukan stand up comedian? Ngapain lu ngurusin stand up comedy? Karena basically gue suka ngeranding sesuatu Bang. Dari dulu dari gua jadi ketua panitia OPK, gua ngeranding 200 orang loh Bang. Zaman mahasiswa. Gede juga. Ibaratnya. Maksudnya siapapun lah yang jadi hal yang kayak gitu ya. Maksud gua suka nge-manage sesuatu yang emang kalau dibilang gua tuh bukan orang spesialis, gua tuh generalis. Ya kan? Basically gua sebenarnya bukan industrinya yang gua kedepankan, tapi peran gua terhadap industri itu apa? Oh beda ya sisi pandangnya beda ya. Okay. Jadi kalau gue sekarang juga baru-baru ini gue invest di salah satu platform audio branding. Itu karena gue ngerunning buat ngebisnisin itu audio branding menjadi jadi produk-produk audio drama dan segala macam karena gue suka nge-manage-nya. Oke. Walaupun industrinya lebih ke audio bukan video yang kayak sekarang. Berarti lo ngelihat kesempatan lain. Betul. Ya. Tapi paling enggak kan irisannya tuh ada tuh. Kalau misalnya sekarang video, sekarang audio, tapi talentnya bisa aja nih dari sisi komedi. Iya. Selama dia punya suara. Betul. Iya bener dong. Siapa tahu di pantomim talentnya kan kita nggak tahu nih. Bener. Gue sukanya di situ Bang. Jadi lo lebih karena ya lo udah mencintai pekerjaannya ya. Iya, Industrinya lebih banyak ya industrinya ya. Karena gue juga banyak nih kemarin juga ngeliat beberapa ya potongan reels lah ya, dimana motivator itu ya cuman ngomong, ya lo kalau kerjaan lo nggak suka, ya kan, lo ngapain kerja di situ, ngabisin waktu, mendingan lo cabut, mana yang lo suka gitu ya, ya udah lo kerja aja di situ gitu loh. Dan mungkin lo kaget ya, bulan depan tuh gue mau mecat orang. Kenapa? Karena menurut gue dia nggak berkembang. Wah, menarik nih. Iya. Karena maksudnya gini. Kalau di kantor gua kita tuh berusaha gimana caranya bisa nge-turn around orang lah. Gitu. Kalau misalnya memang lo itu nggak perform, kita ajak ngobrol nih ya kan. Kenapa lu masalahnya apa? Coaching gitu kan. Nah, kalau lu gimana? Maksudnya apakah memang di satu titik lu udah ngerasa ya memang dia fisiknya ada tapi hatinya nggak ada di situ? Itu gitu. Udah kejawab sama dia sebenarnya. Karena bagian dari ngebutor itu udah ada dulu pasti. Gue yang nyodorin dia ikut pelatihan A, pelatihan B. Ya, tapi dari sisinya dia nggak ada feedback yang pada akhirnya sesuai ekspektasi gue lah. Ekspektasi perusahaan lebih tepatnya. Jadi lebih baik gue ngerilis dia secepat mungkin. Karena paling nggak gini, kalau lu misalnya lama-lama di situ, lu mau shifting job gitu beda industri, entah beda job tugasnya, lu akan susah nemuinnya. Makin lu cepat merasa lu bukan di sini, makin cepat lu bisa shifting. Sebenarnya in the good way sih Nick. Maksudnya kalau tergantung nih, kalau di-spill di Twitter jadi masalah lagi nih sebenarnya nih. Betul. Ya kan? Betul. Kalau kita sebenarnya ngomong baik-baik, idenya juga sebenarnya ini buat lo sendiri. Betul. Gitu loh. Dan apalagi kalau holdingnya mereka juga nggak bisa nampung ya mau nggak mau, mendingan lo ngomong secara fair daripada jadi toksik di kantor ya kan. Betul. Ya itu kan menurut. Nah tapi ini maksud gue mungkin beda sama Niko.
Kalau sekarang itu hal yang wajar menurut gua. Kalau di 5 tahun atau 10 tahun yang lalu itu hal yang tabu. Iya. Mau nggak mau udah lalu pelihara aja lah segala macam. Tapi lu lihat impactnya. Impactnya ke kantor tuh akan lebih parah karena orang yang tidak berpassion di situ bekerja ketemu juga sama kita, akhirnya mau lu apain? Daripada lu cuman hina-hina dia aja, mendingan lu selesaikan aja. Efeknya jadi dua ya, di dianya juga nggak bagus developmentnya, di kitanya juga performance-nya juga di susah kantor, achieve juga kan. Pasti, tapi memang nggak semua leader. Gue bilang nggak semua leader melakukan hal seperti itu. Cuman ini kalau ditanya, saya common gak sih kalau gue melakukan itu? Iya. Mendingan lu ngomong, karena di zaman sekarang beda kayak zaman dulu. Kenapa? Nyari kerja zaman dulu di pos kota. Betul, sama di Kompas. Sekarang lu tinggal di WC, buka LinkedIn ya kan? Betul. Ada, iya nggak? Lu nggak usah langganan Kompas pagi gitu loh. Mungkin kemudahannya juga karena gue masih kecil ya organisasi gue ya. Karena enak juga jadinya ngobrol satu sama lain. Yang gue pernah kerja di perusahaan yang multi level company lah ya, udah nasional segala macam. Itu kebanyakan kayak gitu tuh caranya diperhalus, dipindahin ke divisi yang mana yang dia nggak Papua, yang nggak punya kemampuan, akhirnya dia resign sendiri. We know lah. Mungkin ada faktor gitulah, makanya mungkin gue lebih mudah gitu. Selain yang tadi Bang Moses bilang benar banget, hari gini beda nyari kerjanya sama zaman dulu. Tapi seorang leader tuh emang harus decisif ya. Maksudnya emang lu harus berani ambil keputusan ya. Harus. Gue sering bilang waktu gue masih jadi karyawan, bahkan sama teman-teman gue yang lain satu tim, gue bilang, gue nggak apa-apa, bos kita punya mau tapi hasilnya salah. Yang penting lu punya mau. Iyalah, daripada lu gak ada maunya bingung. Nah, kalau lu pemimpin lu gak punya maunya, ya buat apa lu jadi pemimpin, bos? Iya. Ya kayak, tidur aja. Ya lu ngapain kalau semua kerjaan anak buah lu archive jadi lu bilang sama bos lu yang paling atas itu kerjaan lu. Ya lu gak punya mau, gak punya arah dan segala macam, ya gue mendingan keluar. Malah sekarang ada tambahan sih. Menurut gue yang kayak dulu, SS gue udah enak nih, bisnis gue udah autopilot. Malah bisnis autopilot tuh, itu membosankan nih sekarang. Iya, benar. Bosen loh. Mendingan kayak tadi, kayak Bang Lutfi bilang, gue mau akuisisi ini segala macam. Stres. Pusing. Tapi lu punya satu, kalau sebagai CEO nih ya, lu tahu, ada yang baru. Walaupun gagal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau gue selalu bilang sama Niko gini, Bang, seenggaknya kalau gue dipanggil malaikat, gue seenggaknya udah gak jadi karyawan doang. Iya dong. Karena gue pingin kayak, lu udah apa sih yang belum lu lakukan? Gue udah ngelakuin. Nah, tinggal kalau dibilang, lo nggak sukses, ya it's okay. Gue udah nyoba, ya kan. Dan memang ini beda sih, Nick. Maksud gue nggak bisa kita samakan. Cuman ini lagi tren, iya. Lagi tren, betul, setuju. Dan menurut gue say thank you loh ke Panji. Kenapa? Karena Panji itu bisa speak up. Apa yang menjadi, kan dia sebenarnya dia founder lah hitungannya ya. Oh iya, pasti dia mah founder. Kan? Founder stand up comedy Indonesia, foundernya Comika, yang ngasih duit juga. Kan? Maksud gue sebagai founder dia bisa speak up. Ini yang gue rasakan. Ini goals gue yang tadi dia bilang. Ada maunya dia. Mau dia suruh si Bonar beli nyewa lapangan bola tuh yang di Corbuzier, dia ada maunya, ada jelasnya. Itu sukses apa enggak itu urusan nanti. Belakangan. Iya, berhasil atau enggak. Gitu. Ya karena Panji ngomong kan, mimpi itu lu tonjok kayak apa juga nggak akan mati. Pasti akan bangun dengan penyesalan kan. Ya baik lu jalanin aja dulu gitu. Iya, benar. Kayaknya mulai goyang. Iya. karena akhirnya ntar lu akan memilih gitu. Karena kalau buat gue ya, pemahaman gue, selama lu bilang itu side job, selama itu bilang sampingan, hasilnya juga akan sampingan. Gak akan pernah 100% jadi sampingan ini lo. Gak bakal 100% jadi penghasilan utama lo. Betul. Itulah kenapa gue jadi shifting yang tadinya gue ibaratnya karyawan di perusahaan besar, jadi gue ya udah nggak apa-apa, lebih baik gue mimpin cuma 6 orang. Berarti itu sebenarnya lu tuh hitungannya juga ambil risiko juga ya waktu dulu. Gue berantem dulu sama bini gue, Pak. Oh iya, pasti. Gue udah punya anak lo 2 saat gue shifting itu. Iya. S2 kan lo bilang kan? S2 anak 2. Oh iya. Ikutin. K2 Pak, kalau di pajak K2. Ikutin gua. Iya Pak. Iya, itu berantem dulu Pak. Karena ya kita mau nggak mau orang tua kita kan masih dengan paradigma yang dulu ya. Pasti. Kerja ya udah yang penting lo dapat gaji jadi PNS sudah paling utama tuh. Makmur. Cuma kita nggak bisa nih, kita kan generasi di tengah-tengah ya. Sandwich generation ya. Bentar lagi jadi sushi nih. Mesti ngikut yang di depan, mesti tetap value yang di belakang tetap di bawah. Iya. Dan ini sih Nick, kalau gue nih ya untuk closing di gue ya, untuk pertanyaan gue ya ke Bang Lutfi ya. Bang, ini abang kan punya 2 anak, ya kan? Kalau anak-anak abang nih, abang didik jadi komedian atau jadi entrepreneur bang? Gak masalah. Bahkan gue bilang, Bu, gue bilang ke istri gue, kalau ini anak jago main bola, gue sekolahin jangan di sini. Kenapa? Ya karena lu gak akan jadi pemain bola kalau di sini. Iya sih. Benar sih. Jadi ibaratnya gue mau anak gue jadi apa aja silakan. Tapi gue harus tahu anak gue itu ibaratnya akan terbaik bagaimana caranya.
Oh, dia tahu sendiri ya? Iya, maksudnya kita kan orang tua pasti nyokong caranya tuh gimana. Makanya gue bilang kalau jadi bola ya lu sekolah di Inggris, di Arsenal. Wih, gitu ibaratnya ya kan. Iya. Langsung ikut sekolah bola di sana gitu. Betul, ngapain lu buang-buang di sini ibaratnya? Ya kebetulan ya industri sepak bola kita belum. Iya, belum ya. Siapa tahu karena ada Jakarta International Stadium jadi naik. Siapa tahu. Gue gak masalah kalau anakku jadi stand up comedian. Oh, gak ada masalah? Gak ada masalah sama sekali. Oke. Karena gue udah ngelihat bukti suksesnya sebenarnya. Ya dan lu menjalankan itu ya? Iya, kalau dia punya kemampuan stand up comedy secara kreatif, ya gue ngelengkapi dari sisi bisnisnya. Iya, karena pada hidup kan semua komedian sekarang kan ya penghasilannya dari offline, online ya kan? Menurut gue yang sekarang ibarat semuanya ya, termasuk di stand up comedian yang sukses apa enggak antara dia yang mau ikut paham terhadap dirinya dan bisnisnya, komersialisasi diri sendiri atau enggak. Oke. Jadi nggak ada masalah kan ya? Nggak masalah sama sekali. Lo Nick? Ya gue paling nanya satu sih sebenarnya. Ada nggak tips yang bisa di-share gitu buat fresh grad atau misalnya buat teman-teman yang baru kerja setahun 2 tahun terus dia ingin jadi advance gitu ya dalam karirnya gitu ya. Tips apa sih yang bisa lu share ke mereka untuk buat mereka tuh karirnya juga lebih bagus, buat fresh grad juga lu bisa survive gitu di pekerjaan. Anak-anak sekarang tuh maunya kan cepet ya. Tadi lu ada episode sebelumnya juga ngomong sama Asep tentang HRD, kita maunya cepet. Tapi gue kasih tahu aja, lu sebelum jadi leader lu harus jadi followers dulu. Ih, keren. Kalau enggak lu nggak akan tahu gimana caranya buat ngelit. Iya. Nah, yang selalu gue bilang, first job lo atau pertama kali lu dapat kerja kantor, lu jangan lihat kantornya, lu ngelihat sama siapa lu kerja. Oh, karena itu jadi role model lo. Iya. Itu penting banget karena menurut gua harusnya nih ya, kalau dalam bekerja lu ngelihat diwawancarain sama role model sama manajer yang menurut lu nggak srek, itu lu berhak lo. Nggak apa misalnya lu diterima nih, oh nggak apa saya nggak mau gitu. Lu berhak juga lo punya hal itu lo. Berhak menolak. Berhak menolak. Betul. Gitu. Maksudnya lu juga punya karena lu punya kemampuan dan segala macam, lu harusnya juga punya kayak gitu. Jadi jangan cuma ya udah yang penting gua kerja. Karena penting banget tempat pertama kali lu kerja itu akan ngebentuk lu kayak apa. Betul. Siapa leader lu yang di kantor itu penting banget. Jujur aja, gua pasti bilang gitu. Kalau udah nggak benar, lebih baik lu cepet-cepet aja cabut lah. Nggak sesuai sama value lu, bener-bener cepet-cepet cabut aja. Jadi pendengar kotak masuk ya kan, kalau misalnya di hire sama Tante Erni dan cocok ya berangkat. Ya, siapa tahu nih. Benar. Iya kan? Dia punya obsesi selama ini, cuman nge-like Tante Erni buka catering ya kan. Siapa tahu ya kan. Bener. Harus ada candanya dong. Tante Erni banget lagi. Karena kan banyak followernya loh. Maria Vania juga banyak. Iya sih. Cuman memang beda konteks ya. Selera bang. Gitu lah, jadi followers dulu aja. Lu kerja dulu. Kalau lu pengen punya ngerunning sesuatu, mending lu ikut dulu ya apa yang orang running. Iya, sepakat sih. Benar-benar karena gue juga denger ya, kalau lu mau jadi good leader, lu mesti jadi good follower. Kalau lu nggak bisa jadi good follower, lu nggak akan tahu gimana jadi good leader gitu kan. Good. Thank you. Poin penting. Oke, thank you Bang Opil buat sharingnya. Nanti kita undang lagi ya. Boleh dong. Silakan banget. Kalau boleh juga kita diundang sekali-sekali ke comika.id. Oh boleh dong. Kita latihan. Boleh. Biar lucu. Thank you semua. Thank you.